Kalau di Baduy Dalam masih mungkin kita evakuasi pasien itu atau warga tersebut dengan menggunakan kendaraan. Nah ini jadi masalah ketika pasiennya atau masyarakat yang harus kita lakukan tindakan operasi itu masyarakat Baduy Dalam yang tidak mau menggunakan kendaraan. Bisa dibayangkan kita evakuasi dengan menggunakan jalan kaki begitu. Terkadang menangani pasien itu kita harus menunggu mereka melakukan rapat atau rapat adat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahmad Rahmat Hasbullah, spesialis ortopedi, konsultan spine ya. Saya sedikit cerita mengenai pengalaman saya yang terkait dengan aktivitas saya di selain sebagai dokter dan juga sebagai aktivis sosial. Sebagai dokter yang selama ini kita melakukan pelayanan di rumah sakit begitu ya, di sarana-sarana kesehatan yang sudah standar, itu merupakan hal yang biasa bagi saya. Mengelola pasien, menerima pasien, kemudian mengobati sampai mengobservasi sampai juga mengamati sampai tingkat kesembuhan pasien. Tapi hal yang menarik ketika saya pertama kali melakukan aktivitas sosial di tempat yang terpencil, terutama di sini di Baduy kemarin ya. Jadi ketika pertama kali saya melakukan aktivitas pelayanan kesehatan di sana, banyak hal yang luar biasa yang menurut saya membuka wawasan saya gitu. Ini hal yang pengalaman yang baru menurut saya ketika saya masuk ke dalam komunitas tersebut, terutama tidak hanya Baduy tapi juga Baduy Dalam. Saya menemukan bahwa keadaan masyarakat di sana itu relatif masih banyak butuh perhatian. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke dalam, ke komunitas tersebut di Baduy Dalam itu, saya menemukan banyak permasalahan kesehatan yang sebenarnya bagi kita gitu ya, di masyarakat yang sudah di perkotaan gini, hal yang biasa yang bisa tertangani dengan baik. Cuman karena di daerah yang pedalaman begitu ya, daerah Baduy Dalam ini, permasalahan kesehatan ini karena tidak tertangani dengan baik, cenderung menjadi permasalahan komunitas dan juga permasalahan yang semakin kronis. Pertama, misalkan saya menemukan kondisi di mana masyarakat tersebut secara sosial kultural ya, mereka tuh masih menolak adanya metode pengobatan yang modern gitu. Dalam artian mereka bukan tidak mau diobati, tapi mereka masih lebih percaya pengobatan-pengobatan tradisional dan masih menolak secara secara komunitas menolak pengobatan yang modern, sehingga itu yang membuat kita ketika pertama kali masuk mereka kita butuh waktu untuk meyakinkan mereka bahwa ini butuh penanganan kesehatan yang lebih lanjut, dalam arti penanganan kesehatan yang menggunakan perlengkapan kedokteran modern begitu. Kemudian yang kedua, seringkali permasalahan kesehatan di Baduy itu permasalahan kesehatan yang sifatnya komunitas. Contoh misalkan karena mungkin kebiasaan dan aktivitas sehari-harinya yang dalam hal higienis perorangannya itu kurang baik, kita menemukan permasalahan kesehatan kulit terutama itu menjadi permasalahan kesehatan yang umum di sana, menjadi permasalahan kesehatan yang komunal. Sehingga ketika kita memberikan penyuluhan ke mereka ya, ke masyarakat itu, kemudian kita harus rubah mindset berpikirnya, itu butuh penanganan yang tidak cukup sekali dua kali pertemuan. Contoh misalkan ketika kita ingin membiasakan mereka menggunakan sabun, itu juga agak kesulitan karena mereka sampai sekarang, terutama yang Baduy Dalam itu masih menolak menggunakan sabun ya, karena menganggap sabun bagian dari modernitas. Sehingga kita mensiasati misalkan dengan penggunaan semacam serbuk belerang atau sulfur
yang kita kemas seolah-olah ini bukan sabun tapi juga berfungsi untuk antiseptik atau mencegah penyakit-penyakit kulit yang lain. Dan itu saya melihat secara bertahap mereka sudah mulai terbuka begitu. Kemudian yang berikutnya permasalahan kesehatan yang cukup sering juga adalah permasalahan kesehatan yang sifatnya traumatik misalkan ya. Saya sering menemukan, karena saya bidang ortopedi begitu ya, bedah tulang, saya menemukan banyak anggota masyarakat di Baduy itu yang mengalami cedera begitu ya, cedera tulang, kemudian lutut atau tulang belakang yang tidak ditangani dengan baik, sehingga bertahun-tahun dalam keadaan tidak berdaya begitu, cacat atau lumpuh, sehingga kita dan ketika kita ingin memberikan pertolongan pun kita butuh upaya lebih untuk meyakinkan mereka bahwa ini perlu tindakan yang lebih, perlu tindakan operatif gitu ya. Itu yang pertama yang awal. Kemudian kalaupun mereka mau dilakukan operasi, kalau di Baduy luar masih mungkin kita evakuasi pasien itu atau warga tersebut dengan menggunakan kendaraan. Nah ini jadi masalah ketika pasiennya atau masyarakat yang harus kita lakukan tindakan operasi itu masyarakat Baduy Dalam yang tidak mau menggunakan kendaraan. Bisa dibayangkan kita evakuasi dengan menggunakan jalan kaki begitu. Terkadang ada beberapa kali kita menangani pasien itu kita harus menunggu mereka melakukan rapat atau rapat adat dulu gitu. Dibolehkan atau tidak warganya dibawa gitu, dilakukan tindakan itu kan menunggu rapat dulu, sehingga kita pernah satu ketika kita nunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan keputusan bahwa pasien tersebut layak boleh dilakukan kita tindakan operasi. Ada juga yang ketika kita ingin lakukan tindakan masuk ke Baduy Dalam begitu ya, ketika kita ingin melakukan tindakan di tempat itu juga mereka harus rapat adat dulu, dan kita pernah beberapa kali menunggu waktu berjam-jam untuk mereka rapat adat sampai dapatkan keputusan bahwa kita boleh melakukan tindakan terhadap warganya. Nah ini saya pikir masalah bersama ya, masalah sosiokultural dan juga masalah kesehatan yang menjadi PR bersama. Jadi bagaimanapun warga Baduy ini dan juga warga-warga masyarakat adat yang lain yang mempunyai keadaan seperti Baduy ini adalah warga kita semua. Dan permasalahan kesehatan mereka juga menjadi PR kita, menjadi PR saya terutama untuk yang diamankan sebagai tenaga kesehatan ya, dokter yang tugasnya memang tidak hanya memberikan penyuluhan tapi juga melakukan pengobatan terhadap warga yang seperti itu. Jadi sebenarnya secara bertahap masyarakat Baduy Dalam itu sudah mulai menerima modernitas dalam tanda kutip, hal-hal yang sifatnya krusial, termasuk dengan obat-obatan ini. Memang dulu untuk obat-obatan modern mereka sama sekali menolak, tapi ketika kita secara bertahap meyakinkan bahwa ini pengobatan ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan keadaan sakitnya, mereka sudah mulai menerima pengobatan itu. Memang yang masih belum menerima itu penggunaan sabun itu ya, karena mereka masih menganggap bahwa sabun ini bagian dari modernitas. Tapi kita tidak putus harapan untuk tetap kita berikan penyuluhan dan juga memodifikasi seolah-olah ini bukan menggunakan sabun, tapi secara fungsi kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, sehingga untuk higienis perorangan warga di situ bisa tercapai dengan baik gitu. Ada perbaikan higienis perorangannya, higienis personalnya. Ya sebenarnya kalau penyakit yang paling banyak ya penyakit komunitas, penyakit kulit. Jadi kalau kalau bahasa awam menyebutnya sebagai penyakit buduk ya, atau penyakit skabies. Nah ini kan kaitannya dengan higienis perorangan sebenarnya, penggunaan air, kemudian penggunaan pakaian dan penggunaan sabun gitu ya. Nah itu penyakit kulitnya yang hampir sangat sering kita temukan gitu.
Makanya setiap kita melakukan pengobatan di sana, saya seringkali membawakan pengobatan kulit itu sebagai hal yang mutlak wajib kita bawa. Kemudian terkait permasalahan kesehatan yang lainnya, saya kira beragam ya. Cuman beberapa kasus yang saya temukan yang butuh penanganan tindak lanjutnya seperti tadi patah tulang tadi kan, patah tulang di kaki, patah tulang tulang belakang. Bahkan yang terakhir ini kan ada warga Baduy yang patah tulang belakang yang selama 2 tahun itu menolak untuk dilakukan tindakan. Jadi selama proses 2 tahun itu kita yakinkan ya, kita berikan edukasi bahwa ini butuh penanganan lebih lanjut kalau ingin permasalahan kesehatannya terpenuhi, kalau ingin bisa jalan lagi karena kondisi pasien ini lumpuh. Tapi alhamdulillah 2 minggu kemarin mereka akhirnya mau menerima saran dari kita bahwa keadaan patah tulang belakang ini butuh tindakan operatif dan kita sudah evakuasi warganya yang patah tulang belakang ini, dan rencananya insya Allah dalam minggu ini kita siapkan untuk dilakukan tindakan operasi. Kemudian kasus yang cukup sering juga kita temukan itu kasus gigitan ular ya. Hampir 2 minggu sekali itu selalu ada gigitan ular karena mungkin kondisi alam geografisnya yang masyarakat yang banyak berkebun di hutan begitu yang ya beresiko untuk digigit ular. Nah ini yang kita di sana itu kita kerjasama dengan komunitas jaringan relawan kampung ya, itu yang oleh sahabat saya yang dikelola oleh sahabat saya saudara Muhammad Arif Kirdiat, itu kita membuat pos kesehatan desa, poskesdes di daerah Binong itu kita memberikan pelayanan kesehatan di situ, kita sediakan perawat, bidan dan dokter di situ, dan ke depan memang kita siapkan serum anti bisa ular ya untuk penanganan kasus yang cukup sering terjadi, yang kasus gigitan ular tersebut. Karena kasus gigitan ular ini kalau penanganannya terlambat seringkali kita temukan juga pasien tidak tertolong gitu sampai meninggal ketika datang ke sarana pelayanan kesehatan itu karena terlambat dan tidak ada serum anti bisa ularnya di situ. Jadi pasien datang mungkin dengan gangguan nafas sampai meninggal gitu. Ya, ya pertama saya terharu sebenarnya karena saya melihat memang saudara-saudara kita di Baduy ini adalah bagian dari kita juga gitu, karena mereka juga butuh uluran tangan untuk penanganan kesehatan dalam hal permasalahan kesehatan ya. Dan hal yang membuat saya terharu ya ketika kita tangani gitu ya, kita berikan pertolongan kesehatan, bahkan ada yang sampai dilakukan tindakan operasi, itu mereka membalas ucapan terima kasihnya itu dengan memberikan hasil alam gitu. Bahkan mereka mengucapkan ini kita tidak punya apa-apa kecuali hasil alam ini, dan saya pikir saya bisa melihat mimik wajah mereka yang tulus gitu, yang bagi kita itu hal yang baru ya. Jadi kalau kita selama ini di kota di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit kan nggak pernah tuh saya mendapatkan balasan dari pasien itu dengan hasil alam yang gitu. Pernah di ini. Iya. Buah-buahan atau buah-buahan, gula begitu ya, pisang. Nah, karena hal tersebut saya dengan Kang Arif Kirdiat itu terbersit sebuah ide gitu untuk kita, dan sana insya Allah ide ini dalam proses aplikasi ya, penerapan ya, kita akan membuat semacam aplikasi untuk semacam asuransi tadi begitu ya. Jadi kita fasilitasi mereka membayar dengan hasil alam, kemudian dikonversikan sebagai sebuah nilai untuk pembiayaan asuransi pelayanan kesehatan yang mungkin nanti akan terkoneksi dengan BPJS. Mudah-mudahan aplikasi asuransi tani ini bisa kita lakukan ya, kita bisa laksanakan mungkin pilot projectnya di masyarakat Baduy dulu. Mudah-mudahan mulai depan, insya Allah bulan depan itu di bulan Maret ini kita sudah mulai uji cobakan. Dan saya pikir ini sesuatu yang menarik karena fenomena Baduy ini kan sebenarnya juga fenomena yang cukup banyak kita temukan di masyarakat Indonesia yang luas ini kan,
Jadi saya pikir kalau ini bisa kita terapkan secara luas, kita berharap masyarakat yang terbantu juga banyak gitu. Ya, kalau yang saya perhatikan ya, saya kan karena saya dokter bedah tulang, ketika melakukan operasi kan melihat kondisi tulang ya langsung secara visual. Saya melihat memang kondisi tulang-tulang mereka itu relatif lebih padat. Jadi mungkin karena aktivitas fisik yang jalan kaki gitu ya, bahkan kalaupun pasiennya usia 60 tahun itu tulangnya itu masih belum keropos gitu, tidak ada osteoporosis kita misalnya, tidak ada keropos tulang. Nah, saya lihat ada hal yang positif di situ bahwa kondisi kesehatan tulangnya sendiri masyarakat Baduy itu relatif lebih baik karena mungkin aktivitas fisik yang jalan kaki, kemudian kemana-mana jalan kaki ya, aktivitas fisiknya yang mendukung untuk kekuatan otot dan tulang. Nah, itu saja sih, mungkin secara umum yang lainnya sama. Yang saya temukan untuk yang tulang belakang ini tidak murni dari trauma, tapi memang sebelumnya sudah ada infeksi di tulang belakang itu, infeksi TBC, tuberkulosis. Istilah medisnya itu spondilitis tuberkulosis di tulang belakang, sehingga tulang belakang itu hancur dimakan kuman TBC. Kemudian ketika ada trauma yang minimal gitu, karena waktu itu pasien warganya itu cuman hanya terpleset sebenarnya, tapi langsung jatuh dan patah gitu. Seharusnya kalau tulangnya itu dalam keadaan sehat, tentunya posisi jatuh yang seperti itu tidak akan bikin patah tulang belakang. Tapi pada pasien ini ketika jatuh terpleset, tulang belakangnya langsung patah. Ternyata kita temukan ada sebelumnya sudah ada infeksi di tulang belakang. Nah, ini TBC, infeksi TBC pada warga Baduy ini juga hal yang menjadi permasalahan bersama, karena saya temukan cukup banyak kasusnya. Tidak hanya infeksi di paru-paru, tapi infeksi TBC di tulang gitu, terutama tulang belakang dan juga tulang-tulang yang lain. Dan ini kita tahu bahwa infeksi tuberkulosis atau infeksi TBC ini berkaitan dengan higienis keseharian, kemudian status gizi dan sebagainya, sehingga ketika kita melakukan pelayanan kesehatan di sana menjadi hal yang lazim ketika kita temukan banyak kasus TBC. Gitu. Tindakan operasi itu semuanya murid kita tidak berharap balasan sebenarnya dari mereka, cuman ya warga Baduynya sendiri yang berinisiatif yang menyerahkan kita juga tidak bisa menolak ya, karena ini kan bagian dari menghargai keramah tamahan mereka juga, gitu, ketulusan mereka untuk menghargai kerja dan upaya kita untuk menolong mereka. Tapi semua biaya pelayanan kesehatan, kemudian biaya operasi dan sebagainya kita dapatkan dari baik pribadi maupun dari teman-teman dari donasi dari masyarakat. Gitu. Sebagian besar warga Baduy itu masih belum punya KTP, terutama warga Baduy dalam itu tidak punya KTP, dan kita tahu bahwa KTP itu syarat untuk daftar BPJS. Nah, ke depan memang kita akan coba arahkan ke sana dari segi administratif mereka punya KTP, kemudian dengan program kita yang nanti asuransi tani ini mereka kita arahkan punya BPJS. Jadi karena dengan pelayanan BPJS mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan gitu. Ini saya dilibatkan oleh teman-teman dari jaringan relawan kampung ya. Itu mereka yang sudah mendirikan itu di kawasan Binong ya. Kemudian di beberapa titik juga di daerah Lembah Barokah di dekat Ciboleger juga ada sarana kesehatan di situ. Dan itu pembiayaan dari swadaya masyarakat. Saya ikut terlibat sebagai tim medisnya ke situ.
memang ke depan saya berharap untuk Poskesdes ini menjadi sarana, kita lengkapin jadi sarana pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, jadi minimal jadi klinik Pratama ya, yang bisa melayani BPJS, dan juga kita arahkan warga Baduy itu punya KTP dan ke depan nanti punya BPJS, sehingga akses pelayanan kesehatannya jadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada di Poskesdes kita itu saja atau klinik Pratama kita itu saja, tapi kalau butuh penanganan yang lebih lanjut kita bisa rujuk, kita bisa bawa ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap atau ke rumah sakit gitu.